Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 2 analisis kritis RDTR Sumedang, Ujung Jaya. Perkenalkan, saya Praditya Putra Yuda, NPM 1007070325017. Nama saya Gafan Azikar dari Desa Sembilan, BEP 1007030350005 dan Nova Altaf Mufazal 1007070325032. Eh, Slide pertama ada pendahuluan dan dasar penyusunan. Rencana detail tata ruang atau yang banyak disebut RDTR merupakan instrumen penting dalam pengendalian ruang. Pemanfaatan ruang karena menjadi dasar penerbitan KKKPR, perizinan pembangunan, dan investasi. RDTR WP Ujung Jaya disusun untuk mengarahkan pembangunan wilayah selama 20 tahun ke depan dengan fokus pada pengembangan industri yang didukung sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan infrastruktur. Karena RDTR akan menjadi pedoman pembangunan jangka panjang, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat apakah arahan yang ditetapkan sudah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Lalu ada gambaran umum wilayah perencanaan. Luas wilayahnya itu yaitu kurang lebih 8.529,65 hektar. Periode perencanaan dari 2024 hingga 2044. Visi pembangunan mewujudkan Ujung Jaya sebagai kawasan industri yang didukung pertanian, perdagangan, jasa, dan infrastruktur berkelanjutan. Pembagian wilayahnya itu ada SWPA, SWPB, SWPC, SWPD, dan SWPE. Karakter wilayah berpotensi sebagai kawasan industri, memiliki lahan pertanian produktif, terdapat kawasan resapan air, memiliki kawasan rawan banjir dan gerakan tanah. Arah pengembangan RDTR yaitu berdasarkan dokumen RDTR, arah pembangunan wilayah berfokus pada aspek yaitu pertama ada aspek ekonomi. Di dalam aspek ekonomi yaitu perkembangan kawasan industri, peningkatan investasi, penguatan perdagangan dan jasa. Selanjutnya ada di dalam aspek infrastruktur. Di dalam aspek infrastruktur yaitu pengembangan jaringan jalan, penyediaan utilitas kawasan, dukungan logistik industri. Dan yang terakhir ada aspek lingkungan. Di dalam aspek lingkungan yaitu kawasan resapan air, kawasan sepadan sungai, ruang terbuka hijau. Isu strategi 1, dominasi pembangunan industri. Temuannya yaitu sebagian besar program prioritas diarahkan pada pengembangan kawasan industri, green industry, penyediaan infrastruktur industri, penyusunan master plan industri. Analisis yaitu RDTR menunjukkan orientasi yang sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis industri. Namun, di sisi lain, wilayah masih memiliki fungsi pertanian dan fungsi ekologis yang harus dipertahankan. Implikasinya yaitu apabila ekspansi industri tidak dikendalikan dengan baik, maka dapat memicu alih fungsi lahan, penurunan kualitas lingkungan, konflik penggunaan ruang. Lanjut. Isu strategis yang kedua, yaitu kontradiksi industri dan pertanian. Temuannya yaitu DRDTR menetapkan dua tujuan sekaligus, mengembangkan kawasan industri, mempertahankan sektor pertanian. Analisis yang didapatkan secara teoritis kedua fungsi ini sering bersaing dalam penggunaan ruang. Ketika nilai ekonomi lahan meningkat akibat industri, maka tekanan terhadap lahan pertanian juga akan meningkat. Permasalahannya yaitu dalam dokumen belum menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme perlindungan pertanian dilakukan ketika kebutuhan industri meningkat. Risikonya yang terjadi yaitu konversi lahan, menurunnya produksi pertanian, serta berkurangnya ketahanan pangan wilayah. Selanjutnya di isu strategis ketiga tentang luas LP2B yang relatif kecil. Temuannya yaitu LP2B yang hanya sekitar 10,74 hektar. Analisis yang kita dapatkan, jika dibandingkan dengan luas wilayah perencanaan yang mencapai lebih dari 8.500 hektar, luas LP2B itu sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan belum menjadi fokus utama dalam dokumen ini.
Terus dampak potensialnya yaitu berkurangnya cadangan lahan pangan serta peningkatan alih fungsi lahan dan ketergantungan terhadap pasokan pangan di luar. Isu strategis yang keempat yaitu kawasan lindung yang relatif terbatas. Temuannya yaitu zona lindung hanya sekitar 4,06% dari luas wilayah. Yang kami analisis di presentasi tersebut yang relatif kecil apabila dibandingkan dengan kebutuhan perlindungan lingkungan pada wilayah yang akan mengalami pertumbuhan industri. Padahal wilayah ini juga memiliki kawasan resapan air, sempadan sungai, serta rawan bencana. Implikasinya yaitu ketika fungsi ekologis berpotensi mengalami tekanan akibat dominasi fungsi budidaya. Isu strategis kelima, perlindungan resapan air belum optimal. Temuannya yaitu kawasan resapan air masih memungkinkan pembangunan dengan intensitas tertentu. Analisisnya yaitu secara konsep, kawasan resapan air berfungsi menjaga infiltrasi dan ketersediaan air tanah. Semakin tinggi pembangunan yang diizinkan, maka semakin berkurang kemampuan tanah menyerap air. Potensi dan dampaknya yaitu limpasan permukaan meningkat, risiko banjir meningkat, penurunan cadangan air tanah. Lalu ada isu strategis 6, risiko bencana dalam pengembangan wilayah. Temuannya yaitu RDTR mengidentifikasi kawasan rawan banjir, kawasan rawan gerakan tanah. Lalu analisisnya yaitu dokumen telah mengidentifikasi bahaya, namun arahan mitigasi spasial masih belum terlalu rinci. Pertanyaan kritisnya itu, bagaimana pengendalian pembangunan dilakukan pada area yang memiliki risiko bencana tinggi, risiko kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Lalu ada isu strategis 7, kualitas data dasar perencanaan. Temuannya yaitu, data yang digunakan berasal dari peta BIG 2018, Citra Pleiades 2018, analisis 2019. Lalu ada analisisnya yaitu, terdapat rentang waktu cukup panjang sebelum RDTR ditetapkan, tahun 2024. Dalam kurun tersebut, perubahan penggunaan lahan dapat terjadi secara signifikan. Dampaknya yaitu data existing berpotensi tidak lagi aktual, ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan dokumen perencanaan. Lanjut. Isu strategis ke-8 yaitu green industry masih bersifat normatif. Temuannya di RDTR mendorong konsep yang green industry. Analisis dilakukan untuk mendapatkan dokumen yang belum menjelaskan secara rinci, di antaranya target pengurangan emisi, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta indikator keberhasilan. Catatan yang kita dapatkan, konsep green industry masih berupa arah kebijakan dan belum memiliki parameter implementasi yang jelas. Kesimpulannya itu, dimensi ekonomi menjadi fokus utama, sementara dimensi lingkungan dan ketahanan pangan masih perlu diperkuat. Rekomendasi yang kami dapatkan pada isu-isu strategis tersebut, diantaranya di rekomendasi jangka pendek untuk memperbarui basis data spasial, memperjelas indikator green industry, memperkuat pengendalian kawasan resapan air. Yang kedua, jangka menengah, menambah luas dari LP2B, memperkuat lindungan kawasan lindung, menyusun mitigasi bencana berbasis spasial yang lebih rinci, serta yang terakhir, jangka panjang, yaitu menjaga keseimbangan antara industri, pertanian, dan lingkungan, serta mengembangkan konsep pembangunan wilayah yang lebih berkelanjutan. Kesimpulan dari hasil semuanya itu RDTR WP Ujung Jaya ini yang direncanakan pada tahun 2024 hingga 2044 telah memberikan arah pembangunan wilayah yang jelas dengan menjadikan industri sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Namun hasil analisis menunjukkan adanya beberapa isu strategis seperti dominasi pengembangan industri, terbatasnya perlindungan lahan pertanian, kecilnya kawasan lindung, perlunya penguatan fungsi resapan air, serta belum rincinya implementasi konsep green industry. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan kebijakan agar keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan ketahanan pangan dapat tercapai secara berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu analisis dan evaluasi RDTR Ujung Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.